warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat ya. Di sini ada tanaman stroberi. Ini yang akan kita lakukan pemindahan media tanam. Di sini karena media tanamnya terlalu padat teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, ini padat banget. Nah, dan juga selain itu si stroberi ini banyak mengalami serangan hama. Jadi seperti kutu, ulat. Nah, bisa dilihat. Sebentar, saya fokuskan dulu. Oke, bisa kelihatan. Nah, itu serangan ulat, semut yang membawa kutu. Nah, coba saya tunjukkan untuk kutunya seperti yang mana ya. Oh, ini teman-teman. Wah, berat ya. Berat. Susah pakai satu tangan. Oke teman-teman. Nah, di sini kita lihat. Ini sebenarnya bukan rayap teman-teman. Jadi si semut ini dia membangun sarang. Kalau dilihat di dalamnya itu, nah, kalau kita bongkar, kalau kita lihat itu ada semacam kutu. Sebentar, ini sudah banyak ini. Ini teman-teman, kutu. Nah, ini kutu ini sangat-sangat membuat masalah ya. Jadi dia menyerap sari-sari makanan yang diperoleh dari akar yang didistribusikan ke batang, dan kebanyakan yang diserang itu adalah daun-daun yang masih muda, ini batang-batang yang masih muda. Nantinya dia akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Jadi mengakibatkan si stroberi ini kadangkala dia pertumbuhannya tidak terlalu bagus, dia tidak mau berbuah dan sebagainya. Nah, terus ada lagi permasalahannya. Nah, seperti ini totol-totol. Ini seperti ini totol-totol. Biasanya kayak gini tuh karena si stroberinya tidak dilakukan pruning, terlalu banyak daun, akhirnya kelembapan tinggi, muncul virus dan juga jamur. Untuk pencamuran media tanam, kita pastikan ada satu alat ukur yang sama. Ini saya pakai gayung karena ya tadi nemunya ini. Nggak tahu untuk skop saya yang kecil itu kemana. Ini gayung. Jadi untuk takaran ini kalau bisa disamakan. Jadi takarannya itu sebenarnya tidak ada ukuran yang pasti untuk pakemnya. Namun ini cuman yang sering saya pakai di sini untuk media tanam selain tanah itu sendiri. Oke, kita ambil. Yang pertama saya mau ambil untuk sekam bakarnya. Kalau untuk sekam bakar, saya porsi yang paling besar di sini biasanya antara 2 sampai 3 kali lipat dari kokopit ataupun kohenya. Biasanya sampai 4 perbandingannya. Jadi kalau kohenya 1 gini, sekam bakarnya bisa 3 atau 4 gayung seperti itu. Oke, ini yang ketiga. Oke, tambah satu lagi aja. Kita campurin kokopit ya. Di sini teman-teman, untuk kokopitnya itu kalau bisa usahakan sudah dicuci ataupun sudah dihilangkan zat taninnya, ataupun kalaupun teman-teman susah untuk mencucinya, usahakan untuk pencampurannya itu sedikit aja. Untuk keamanannya kasih separuhnya aja untuk ini kokopitnya. Fungsi dari kokopit ini sebenarnya menjaga kelembapan untuk media tanam karena dia sangat bagus untuk mengikat air. Jadi kayak spons.
separuh, setengah, lalu kita ambil kohenya. Nah, kohenya 1 cukup. Oke, nah kita masukkan ke dalam wadah, lalu kita campur. Untuk untuk coco fiber itu kita gunakan di akhir, jadi dia sebagai bantalan yang atas untuk mencegah penguapan yang berlebih pada media tanam. Jadi nantinya kita akan taruh di paling atas, posisi paling atas dari media tanam. Oke, kita campur. Ini saya tidak memakai tanah ya teman-teman. Untuk tanah nantinya itu sebenarnya bisa diambilkan dari media tanam sebelumnya. Cuman untuk saat ini saya mau campurkan untuk yang non tanah dulu, untuk media tanam yang opsi pertama. Karena kalau saya lihat di sini, kondisi tanah yang saya pakai itu dia tekstur tanahnya itu yang gampang sekali padat teman-teman. Jadi karena posisi akar stroberi itu dia akar serabut, jadi tidak ada akar yang tunggang seperti itu, otomatis untuk dia menyerap nutrisi itu tidak sebagus seperti tanaman yang berbatang besar. Dan posisi menyerap nutrisinya itu biasanya dia akan mencari celah-celahnya. Nah, di sini untuk media tanam seperti ini itu dia pori-porinya itu lumayan banyak dan juga mudah untuk si akar ini menembus si media tanam, karena selain dia itu sangat gembur seperti ini, poros juga, dia juga mempermudah si akar itu untuk berkembang. Nantinya pertumbuhan akan semakin maksimal dan juga buah juga akan bisa lebih bagus seperti itu teman-teman. Oke, kita masukkan. Untuk yang pertama ini kita ratakan dulu posisinya biar dia itu bagus nantinya dan juga lumayan terisi dengan merata. Isi ini oke, kelihatan teman-teman. Terus gini, kita sisakan sedikit lalu kita buat seperti lubang di di atas ini. Kalau saya biasanya itu saya taruh di pinggir. Fungsinya apa? Ketika dia itu berbuah, dia itu tidak di posisi di sini di media tanam yang tengah ini. Atau teman-teman juga bisa nantinya taruh di tengah seperti ini, boleh taruh di tengah seperti ini. Tapi di sini nanti ya dikasih alas untuk si buahnya, karena buah stroberi itu dia cenderung lebih rentan untuk dia itu busuk, cepat busuk kalau dia itu kontak dengan tanah dan juga kelembapan. Jadi memang karena posisi buah stroberi itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat berair dan juga dia itu sangat disukai oleh hama. Jadinya dia sangat beresiko untuk gampang sekali busuk ketika dia terkena kelembapan yang terus-menerus.
Makanya biasanya itu kebanyakan untuk petani stroberi itu dia tanaman stroberinya itu ditaruh di pinggir dengan maksud ketika dia berbuah itu dia menggantung di sisi luar dari polybag atau di sisi luar media tanam, seperti itu teman-teman. Nah, ini kita ambil stroberinya. Nah, ini tadi ini karena ada dua tanaman ya, kita pisahkan seperti ini. Hati-hati dalam memisahkan. Nah, tenang saja teman-teman, ini tidak akan bermasalah selama dia ada calon akarnya seperti ini. Nah, ini kita tanam di sini, kita taruh di sisi pinggir yang sebelah kanan dan kiri, atau bebas mau di sebelah mana di pinggirnya. Yang jelas kalau bisa saling bersimpangan, jadinya nanti pada saat dia tumbuh dan juga berbuah itu dia bisa berdampingan, jadi tidak ngumpul di tengah. Oke, kita bikin lubang tanamnya dulu. Tanam, kita tambahkan oh ya teman-teman, posisinya itu si tanam stroberi jangan sampai crownnya itu terendam. Crownnya ini itu sampai terendam, itu jangan sampai jadi, karena nantinya dia akan busuk dan juga mati. Itu satunya kita taruh di sebelah sini. Ini bebas ya teman-teman, jadi bisa satu polybag ini diisi 2 ataupun 1 juga boleh, tergantung selera dari teman-teman. Namun yang pasti disarankan untuk teman-teman pada saat menanam stroberi ini disesuaikan dengan tempat yang akan ditaruh untuk polybagnya, karena nantinya ketika kita mau menanamnya itu kita juga harus memperhatikan posisi dari penempatan polybag. Dia posisinya itu di sebelah mana. Kalaupun nanti mau ditaruh di tengah, yang jelas sinar matahari juga harus dapat yang keseluruhan. Kalau dari sisi yang berlawanan sama seperti itu, jadi kondisi sinar matahari itu full mengenai di kedua sisi tanaman seperti itu. Oke, sudah. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk dan media tanam ini tidak terlalu berat, jadinya nanti kalau kita susun bertingkat itu juga minimal untuk resikonya itu si instalasi yang sebagai penyangganya itu dia roboh, karena media tanam ini tidak terlalu berat. Setelahnya itu jangan ditaruh langsung di sinar matahari. Kalau bisa setelah pemindahan seperti ini, tempatkan di tempat yang teduh. Ini masih bisa terkena cahaya matahari sedikit selama kurang lebih 1-2 minggu. Jadi biar si tanaman ini juga dia tidak kaget karena kondisinya itu di media tanam yang baru. Jadi prosesnya itu seperti proses adaptasi. Oke. Baik, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.